Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu lagi dalam KKA bagian yang kedua, pelajaran yang ke-18. Puji nama Tuhan, kita sudah menginjak di pelajaran yang ke-18. Kiranya Tuhan terus memimpin dan menolong kita untuk siap menghadapi apapun. Dan saat ini kita sudah menginjak ke pelajaran yang ke-18. Apakah Anda siap untuk berperang? Mari kita akan berdoa. Tuhan Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur jika pada kesempatan ini kami terus belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami untuk kami tidak menyerah di dalam pengajaran akan firman Tuhan, sehingga kami terus menjadi pribadi yang terus bertumbuh ke arah Kristus, memiliki karakter Kristus dan siap untuk berperang. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Yesus. Amin. Sekali lagi shalom kepada kita semua. Pada kesempatan saat ini kita sudah menginjak di pelajaran yang ke-18. Mari kita akan siapkan Alkitab kita. Kita akan membuka di dalam Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13 dan Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 18. Bagaimana Anda berusaha melindungi diri Anda? Bagaimana? Jelas kalau untuk melindungi diri kita harus memakai pelindung kan ya. Jika kita berkendara pakai motor, pasti kita akan memakai helm, pakai jaket, pakai kacamata hitam untuk menghindari teriknya panas matahari. Atau bahkan sebagai wanita atau ibu-ibu atau anak kaum muda remaja putri, bukan hanya itu saja, pasti akan memakai sunscreen atau memakai hand body pelindung kulit ya, seperti itu. Siapakah pelindung kita? Jelas, pelindung kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Immanuel yang menyertai dan melindungi kita. Dia adalah tempat perlindungan pada waktu kesesakan dan pencobaan yang menghampiri di dalam kehidupan kita. Ya, benar sekali. Yesus adalah teladan dalam menghadapi atau mengambil keputusan-keputusan sulit. Dia mengalaminya sendiri dan akan memberikan rahasianya kepada saya dan saudara. Haleluya. Ada 3 pencobaan yang dihadapi oleh Tuhan Yesus yang juga dialami oleh manusia sampai pada saat hari ini. Apakah pencobaan itu? Ada 3 pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus pada waktu berpuasa 40 hari. Yang pertama adalah keangkuhan hidup. Itu adalah pencobaan. Dan yang kedua adalah keinginan mata. Yang ketiga adalah keinginan daging. Dan Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita semua jalan kemenangan. Iya, jalan kemenangan buat saya dan saudara. Yang pertama adalah mengizinkan Roh Kudus untuk terus memimpin di dalam hidup kita. Yang kedua, mentaati ajaran firman Tuhan. Yang ketiga, meminta belas kasihan dan kekuatan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari saudara terkasih, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Lukas, Injil Lukas pasalnya yang keempat ayat 1 sampai yang ke-13. Untuk pertanyaan pertama, apa yang iblis coba lakukan kepada Yesus? Ya, mencobai dan ingin menghancurkan rencana Allah bagi keselamatan manusia. Dengan cara yang bagaimana? Yaitu yang pertama adalah meminta Tuhan Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Yang kedua, meminta Yesus melompat dari bubungan atas bait suci. Ya, dan yang ketiga, meminta Yesus untuk mentaati perintahnya. Untuk mentaati perintah iblis. Namun Tuhan Yesus berkata bahwa Dia hanya taat kepada Bapa saja. Pada waktu pencobaan
datang, Tuhan Yesus menjawab dengan mengutip ayat-ayat yang ada di dalam firman Tuhan, yaitu manusia tidak hidup hanya dari roti saja, atau manusia hidup bukan hanya dari roti saja, melainkan dari perkataan-perkataan firman Tuhan. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Jangan engkau mencobai Tuhan. Pertanyaan untuk kita semua hari ini, pencobaan apa yang kita sedang alami? Ya, hari ini pencobaan apa yang sedang kita alami? Apapun pencobaan itu, baik sakit penyakit, beban yang berat dalam hidup kita, pergumulan dengan diri sendiri, dengan keluarga besar, dengan suami, dengan anak-anak, atau apapun itu, tetaplah fokus pada firman Allah dan berdoa. Bagaimana Anda bisa berdiri teguh melawan pencobaan dari iblis? Bagaimana caranya? Yaitu meminta pertolongan dari Tuhan dengan cara mentaati setiap kebenaran firman Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan dengan setia, mentaati setiap pengajaran dari Alkitab, ya. Tetap berdoa dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-17. Sekarang mari kita akan membuka di dalam Efesus pasalnya yang ke-6 ayat 10 sampai 18. Apa yang diberikan Allah untuk kita untuk tetap berdiri teguh melawan iblis? Tidak mudah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Namun kita di dalam Efesus pasalnya yang ke-6 ini, kita diberitahu untuk memakai perlengkapan senjata Allah yang terdapat dalam Efesus 6 ayat 11 dan 13. Ya. Saya akan membacakan untuk kita semua ya. Ayatnya yang ke-11 berkata demikian, firman Tuhan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Amin. Haleluya. 6 jenis perlengkapan senjata Allah itu adalah, ini juga ada di dalam lagu anak-anak sekolah minggu. Ikat pinggang kebenaran, baju rantai keadilan, sepatu Injil damai, berjalan ramai-ramai ke Yerusalem kota permai. Pakai tameng kepercayaan, berketopong keselamatan, bersenjata perkataan Tuhan, jadi satu kelengkapan. Jadi 6 jenis perlengkapan senjata Allah itu adalah 1, ikat pinggang. Ikat pinggang ini adalah melambangkan kebenaran Allah yang dinyatakan dalam isi Alkitab. Baju zirah atau keadilan itu menggambarkan pemulihan relasi hubungan antara manusia dengan Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Yang ketiga, kaki yang berkasutkan kerelaan, artinya kita rela untuk memberitakan firman Tuhan. Kita dimampukan untuk memberitakan kabar gembira atau kebenaran Injil, damai sejahtera kepada orang-orang yang terhilang. 4, tameng atau perisai itu adalah kepercayaan kita terhadap Allah yang menjadi tempat perlindungan. Yang kelima, ketopong keselamatan. Artinya keselamatan yang merupakan kekuatan Allah itu
yang menyelamatkan kita dari cengkraman iblis. Yang keenam adalah pedang roh, yaitu seluruh perkataan Allah adalah senjata bagi saya dan saudara, bagi orang-orang percaya. Rasul Paulus mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa ada kuasa-kuasa yang tidak kelihatan yang terus berusaha merusak kesatuan dan menyelewengkan kesucian gereja. Dan itu ada di sekitar kita. Oleh karena itu, saya mendorong kita semua untuk peka. Apakah ini dari Tuhan atau dari iblis? Hanya ada dua pilihan, dari Tuhan atau dari setan. Roh jahat itu sangat berkuasa dan licik, penuh dengan tipu muslihat untuk mengambil orang-orang untuk tidak mengandalkan Tuhan lagi, untuk tidak percaya kepada Tuhan lagi, lebih mementingkan dirinya sendiri, keegoisannya, yaitu supaya mereka terseret di dalam kuasa-kuasa kegelapan. Oleh karena itu, berdoalah setiap waktu dalam doa dengan permohonan yang tidak putus-putusnya. Peperangan orang Kristen itu adalah peperangan melawan pemerintah-pemerintah di udara, melawan kekuatan iblis. Itulah sebabnya saya mendorong kita semua, mulai anak-anak sekolah minggu, anak kelas remaja, guru-guru sekolah minggu, bahkan setiap komisi-komisi yang ada, pengurus inti dan gembala sidang, semuanya kita itu untuk melakukan WPDA dan memiliki kesungguhan hati dalam berdoa, yaitu doa dalam roh setiap waktu. Kita harus ingat, jika kita gagal berdoa dengan rajin dan sungguh-sungguh kepada Allah, itu artinya kita sudah menyerah kepada musuh, yaitu kepada iblis. Ya, kita menyerah kepada iblis jika kita sudah tidak rajin berdoa lagi, tidak WPDA, tidak sungguh-sungguh berdoa kepada Allah. Itu artinya kita sudah menyerah kepada iblis. Oleh karena itu, sekali lagi, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-17. Apa hubungan antara firman Allah dengan bagian-bagian perlengkapan senjata? Apa hubungannya? Tentu itu hubungannya sangat erat sekali, karena firman Tuhan itu menjadi kekuatan yang sangat berharga untuk bertahan dan untuk menyerang seperti pedang. Dan semua perlengkapan senjata Allah itu adalah firman Tuhan. Firman Allah akan sangat menolong kita untuk berdiri teguh melawan pencobaan-pencobaan yang diluncurkan oleh iblis. Oleh karena itu, mari lakukan kebenaran firman Tuhan dengan setia, dengan rajin. Peperangan kita begitu sulit dan musuh kita itu begitu nyata di depan kita, tetapi kita memiliki kemenangan di dalam Kristus Yesus. Untuk dapat berdiri teguh, miliki waktu pribadi dengan Allah, miliki waktu pribadi dengan Allah. Setiap orang harus memiliki waktu pribadi dengan Allah. Suami harus WPDA, istri harus WPDA, anak-anak harus WPDA, nenek harus WPDA, kakek harus WPDA,
semua orang percaya harus WPDA, harus membangun relasi yang intim dan akrab dengan Tuhan. Bisa ya Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, saya mendorong kita semua untuk WPDA. Saya melihat dari anak-anak kelas kanak-kanak, mereka antusias sekali dalam WPDA. Mari jadikan semuanya itu menjadi kebiasaan yang akan membawa kita untuk memiliki karakter seperti Kristus. Dan ketika kita sudah WPDA, kita memakai perlengkapan senjata dari Allah, kita siap untuk berperang. Jika kita masih belum memakai perlengkapan senjata Allah, kita tidak akan bisa berperang. Jika kita memaksakan berperang, kita akan kalah. Oleh karena itu, kita akan menjadi orang-orang yang menang jika kita memakai semua perlengkapan senjata, yaitu 6 jenis perlengkapan yang sudah kita pelajari pada hari ini, pada KKA yang ke-18 ini. Saya berdoa supaya kita semua dimampukan untuk siap berperang. Mari kita akan berdoa menutup pelajaran KKA bagian 2, pelajaran yang ke-18. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau memampukan kami memakai setiap perlengkapan senjata yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Ajar kami untuk terus melakukan kebenaran firman Tuhan dengan setia, dengan rajin. Singkirkanlah segala keangkuhan yang ada di dalam diri kami, keinginan mata, keinginan daging, sehingga kami boleh melawan setiap kuasa-kuasa yang diluncurkan oleh iblis. Kiranya Tuhan terus memberikan hikmat kepada kami semua untuk tetap taat kepada firman Tuhan, memakai setiap perlengkapan senjata Allah untuk melawan setiap kuasa-kuasa jahat. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk menjadi saksi-Mu, memakai sepatu Injil, berjalan memberitakan kebenaran firman Tuhan, untuk menceritakan Injil damai sejahtera kepada orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati setiap KKA yang ada. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, KKA kasih, KKA sukacita, KKA damai sejahtera, KKA kebaikan, dan KKA yang lain kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap gereja Tuhan, setiap jemaat Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai bertemu dalam KKA berikutnya di pelajaran yang ke-19. Tuhan Yesus memberkati.